Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa adrenalin kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Film dibuka dengan dua orang bandit yang begitu percaya diri berhasil menangkap nobleman. Namun, si bos Paijo tetap mengingatkan mereka agar tetap waspada karena nobleman adalah sosok yang sangat berbahaya. Sesuai ucapan Paijo, nobleman langsung menghabisi dua bandit tersebut. Nobleman, kita panggil saja nama aslinya Seon. Tak lama kemudian, Paijo datang bersama dua anak buahnya dan menemukan pemandangan yang begitu mencekam. Namun, sebelum melarikan diri, hal serupa pun terjadi. Dengan senyum maniaknya, pria berwajah tampan dan imut itu langsung mengakhiri Paijo menggunakan obeng hanya karena darah Paijo mengenai sepatunya. Scene berpindah ke Filipina, di mana kita akan berkenalan dengan cowok ganteng berdarah campuran Korea Filipina bernama Marco Han. Marco tinggal bersama ibunya yang saat ini sedang sakit parah. Sejak kecil, ia tak pernah merasakan kasih sayang dari sang ayah yang tega meninggalkan mereka saat Marco masih dalam kandungan. Meskipun begitu, Marco tak pernah menyerah dengan keadaan. Setiap hari, ia mengikuti pertarungan ilegal demi pengobatan sang ibu. Dari lantai 2, terlihat Seon berada di tempat itu memperhatikan Marco. Keesokan harinya, Marco menemui Pak Kim, pemilik panti asuhan khusus anak-anak Kopino. Marco terpaksa meminta bantuan Pak Kim untuk mencari tahu keberadaan ayah kandungnya yang berada di Korea, dengan harapan sang ayah bisa membantu biaya operasi ibunya. Kalau bukan demi sang ibu, Marco tak sudi melakukan itu. Sebagai imbalannya, Marco memberikan sebagian uang hasil kerjanya. Meskipun hidup miskin, Marco menguasai 3 bahasa, yaitu Tagalog, Korea, dan bahasa Inggris. Dari panti asuhan, Marco mampir ke bar temannya sekaligus memasang semua sisa uangnya untuk taruhan judi bola. Sesaat kemudian, seorang preman menghampiri Marco dan mengajaknya merampok toko emas agar ibu Marco bisa segera menjalani operasi. Meskipun tugas Marco cukup mematikan aliran listrik saja, Marco langsung menolak ajakan tersebut. Singkat waktu malam pun tiba. Marco mendapat pesan bahwa tim andalannya kalah, yang menyebabkan ia harus kehilangan seluruh uangnya. Dengan terpaksa, ia menerima ajakan sang preman dan segera on the way ke lokasi yang telah ditentukan. Sayangnya semua itu hanyalah jebakan semata untuk balas dendam pada Marco yang telah membuat mereka kalah taruhan di arena pertarungan ilegal. Beruntung, ada sebuah mobil yang tersengaja menyelamatkan Marco. Meskipun aksi tersebut hampir merenggut nyawanya juga. Wanita asal Korea bernama Yeonju segera membawa Marco ke rumah sakit, menjalani perawatan selama 1 malam. Sebelum pulang, Yeonju memberikan uang sebagai bentuk ganti rugi atas kecelakaan semalam.
Saat keluar dari rumah sakit, Pak Kim mengabari Marco bahwa ayahnya juga sedang mencari keberadaannya. Bergegaslah Marco ke panti asuhan. Di sana Pak Kim mengembalikan uang Marco yang ia dapatkan dengan susah payah. Ia juga berkata, utusan ayahnya dari Korea sudah berada di Filipina untuk menjemput Marco menemui ayah kandungnya di Korea. Pak Kim meminta Marco segera bersiap-siap karena sebentar lagi pengacara ayahnya akan menemuinya di rumah. Sebelum pergi, ia memberikan SIM card yang akan digunakan Marco saat berada di Korea. Scene berpindah ke kompleks pemukiman di mana pengacara Kang kini sedang on the way ke rumah Marco. Dan lagi-lagi, terlihat Seon berada di sana memantau pergerakan mereka. Tanpa basa-basi, Kang langsung memberikan paspor dan bisa menandakan Marco harus berangkat saat ini juga. Karena ayahnya, Direktur Han sedang sakit parah dan tak punya banyak waktu lagi. Kang berkata untuk tidak mengkhawatirkan sang ibu, karena mereka telah menyiapkan orang untuk membawanya ke rumah sakit menjalani perawatan. Ayah Marco ternyata seorang miliarder di Korea Selatan. Marco mempunyai satu kakak laki-laki yang kini menggantikan jabatan sang ayah sementara waktu, dan satu adik perempuan yang masih duduk di bangku SMA. Pada awalnya Marco berat meninggalkan sang ibu, akan tetapi pengacara Kang meyakinkannya agar Marco mendapatkan hak waris atas kekayaan ayahnya untuk keselamatan sang ibu dan masa depannya. Singkat cerita di bandara, Marco yang tak pernah membayangkan bakal naik pesawat terkagum-kagum melihat fasilitas di sana, terutama di dalam pesawat kelas bisnis. Saat semua orang tertidur lelap, Marco yang lagi serius menonton film dikagetkan dengan kemunculan Seon. Yang ternyata Seon sudah mengikutinya dan disinilah awal mula pertemuan mereka. Dengan so akrab, Seon memperkenalkan dirinya sebagai teman karena ia mengetahui latar belakang ayah Marco yang sangat kaya raya. Ia menyarankan Marco menggunakan bahasa Inggris Amerika selama di Korea dan berpura-pura tidak mengerti bahasa Korea. Jelas saja, hal itu membuat Marco kesal dan merasa Seon hanyalah orang gila yang berbicara tidak jelas. Sebelum balik ke kursinya, Seon memperingatkan Marco harus berhati-hati dan membisikkan kalimat yang membuat Marco terkejut. Kita beralih ke Korea dan berkenalan dengan Yan Han, kakak Marco. Ia berkata pada ayahnya bahwa sebentar lagi anak kesayangan yang ia cari selama ini akan segera tiba. Mungkin kita melihat Yan adalah sosok anak berbakti pada orang tuanya. Namun, apa yang kita lihat tak sesuai ekspektasi. Ia dikenal sebagai pria ambisius yang kejam dan tak mengenal rasa iba pada siapapun, termasuk pada pelayannya yang telah melayani keluarganya selama puluhan tahun. Singkat cerita, tibalah mereka di bandara Korea, dan disinilah kisah dramatis Marco dimulai. Terlihat Pak Kang menelpon seseorang yang tak lain adalah Yeonju. Sepertinya peringatan Seon terhadap Marco tidak main-main. Yeonju berkata bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya menghabisi preman yang menjebat Marco dan perawat yang menjaga ibu Marco. Entah apa maksudnya. Saat ini Yeonju sedang bersama adik Marco bernama Yin Han. Meskipun masih SMA, sifatnya tak jauh beda dengan abangnya Yan Han. Terungkaplah fakta bahwa Yeonju bekerja pada direktur Yan Han yang juga Yin, dan kecelakaan saat Yeonju menabrak Marco ternyata sudah direncanakan. Kembali ke bandara, di mana rombongan Marco sedang on the way ke rumah. Namun di tengah perjalanan, Seon tiba-tiba berada di sebelah mobil mereka yang membuat Marco terkejut. Seon lantas memberi isyarat pada Marco agar segera memasang sabuk pengamannya dan setelah membunuh Pak Kang dan anak buahnya, Seon menghubungi Yan dan meminta tebusan $10 juta untuk ditukarkan dengan nyawa Marco. Ternyata ini alasan Seon mengikuti dan membiarkan Marco hidup. Tujuannya adalah cuan. Tak ingin menyia-nyiakan uang sebanyak itu, Yan mengutus anak buahnya untuk segera membunuh Seon serta membawa Marco dalam keadaan hidup. Sementara Marco yang berhasil selamat berkat sabuk pengaman memilih kabur dari Seon.
Aksi kejar-kejaran terus berlanjut yang membuat Marco benar-benar kelelahan. 우리말 잘하네? Sebenarnya Seon bisa saja langsung menangkap Marco, akan tetapi ia tak melakukannya seolah-olah ia sangat menikmati aksi kejar-kejaran tersebut. Bahkan, Seon rela ikut melompat dari flyover hanya untuk tetap berada di belakang Marco. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti saat hujan turun. 오늘 괜찮나? Sesampainya di kota, Marco segera menghubungi kartu nama yang pernah diberikan oleh pengacara Kang yang tak lain adalah Yeonju. Yeonju berkata akan segera menjemputnya dan meminta Marco menunggunya di sana. Namun tiba-tiba, 어떻게 알았을까? melihat wajah Yeonju, Marco kembali dibuat terkejut. Bagaimana bisa wanita itu berada di Korea? Beberapa saat kemudian, rombongan Yan berpapasan dengan Yeonju. Namun Yeonju tak menyerahkan Marco yang membuat Yan semakin murka karena merasa dihianati tangan kanannya. Tak lama kemudian, Seon berhasil menyusur pelarian mereka dan beruntung Yeonju dan Marco berhasil meloloskan diri dari Yan dan Seon, sehingga Marco bisa bernafas dengan lega. Akan tetapi, semua itu belumlah berakhir. Yeonju tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Marco, berniat menghabisinya atas perintah adik Marco, yaitu Yin Han. Ia pun menceritakan awal mula mereka menemukan Marco. Terungkaplah fakta bahwa tujuan Yan membuka Marco menemui ayahnya bukan untuk mendapatkan hak warisnya, melainkan sang ayah membutuhkan donor jantung dari anak kandungnya sendiri. Jadi, sebelum Direktur Han koma, surat wasiat menyatakan bahwa seluruh harta dan perusahaan Direktur Han jatuh ke tangan ibu dan adik tiri Yan, yaitu ibu kandung Yin. Menurut Yan, surat wasiat tersebut bukan dibuat oleh ayahnya melainkan ibu tirinya. Itu sebabnya Han berupaya menyadarkan sang ayah dari komanya agar bisa mengubah isi surat wasiat tersebut. Sementara Yin berusaha mencegah hal itu terjadi karena tak ingin ayahnya sembuh agar bisa menguasai seluruh harta warisan ayahnya. Itu artinya baik Yan maupun Yin tak pernah menyayangi ayah mereka. Yang ada di pikiran mereka hanyalah harta dan cuan. Sedangkan tujuan Direktur Han mencari putra keduanya untuk menebus kesalahannya karena telah menelantarkan dan berharap anak tersebut tidak seperti kakak dan adiknya. Marco benar-benar syok mengetahui fakta tersebut. Ia hanya bisa pasrah menanti ajalnya dan 이렇게 죽으나 저렇게 죽으나 어차피 넌 beruntung Seon tiba tepat waktu, menyelamatkan nyawa Marco, namun naas, Yan berhasil menangkapnya. Sementara Yeonju harus berakhir di tangan Seon. Yan langsung bergerak cepat, mempersiapkan operasi transplantasi jantung. Ia sempat berpapasan dengan adiknya,
bahkan sempat memperkenalkan Marco pada Yin. Marco yang tidak bisa berbuat apa-apa, kembali pasrah dengan nasibnya, sembari menatap marah pada ayahnya di awal pertemuan mereka. Ia benar-benar merasa lelah dengan semuanya. Ia tak menyangka seorang ayah tega mengambil nyawa anak kandung yang ditelantarkan hanya demi nyawanya sendiri. Sambil menunggu proses operasi selesai, Yan bergegas mandi. Yang tanpa ia sadari, Seon berhasil menemukan kediaman mereka. Ketika operasi akan dimulai, Marco tiba-tiba siuman akibat salah dosis saat menyuntikkan anestesi. Ketika percobaan kedua akan dilakukan, salah satu dokter malah menyuntikkan jarumnya pada dokter lainnya, lalu menghabisi satu persatu dokter dalam ruangan tersebut. Ia segera menyadarkan Marco dari efek anestesi. Namun, yang jadi masalah adalah hanya ada satu jalan keluar dari ruangan itu. Marco sempat memandangi ayahnya, sembari mengungkapkan kekecewaannya. Sang ayah berupaya meraih tangan Marco, namun Marco yang sudah muak langsung menepisnya. Di sisi lain, Yan yang baru selesai mandi terkejut melihat suasana di ruang operasi. Ia beserta anak buahnya menunggu di pintu keluar, sementara Yin yang tak mau kehilangan seluruh harta ayahnya, bersiap-siap menggagalkan proses transplantasi jantung dengan cara membunuh Marco. Kembali ke Seon yang tiba-tiba menodongkan pistol ke Marco. Ia menjadikan Marco sebagai tameng untuk keluar dari tempat itu, karena Yan takkan mungkin membunuh Marco. Tanpa diduga, dari arah belakang, Yin langsung menembakkan pistolnya ke arah Marco, dan 저 씨발 개 같은. kekacauan yang terjadi menyebabkan Direktur Han tertembak. Dan tembakan Yin meleset dan mengenai kaki Seon. Mengetahui ayahnya tertembak, Yan menerobos masuk, namun lagi-lagi Seon masih memegang kendali. Negosiasi pun kembali terjadi. Yan akhirnya sadar, orang yang menelponnya tempo hari meminta tebusan $10 juta adalah Seon. Tak ingin membuang-buang waktu, Yan segera mentransfer uang tersebut. Setelah itu, membunuh Seon karena ia mengira Seon hanyalah bandit amatiran. Setelah uangnya ditransfer, Seon langsung menyerahkan Marco sembari berkata, "Jangan khawatir," menggunakan bahasa Tagalog. Sesuai rencana Yan, mereka tak membiarkan Seon pergi begitu saja. Namun anehnya, Seon tak merasa takut sedikit pun menghadapi todongan senjata. Ya, dengan mudahnya Seon menghabisi Yan dan anak buahnya. Sembari memantau Seon berjalan, Marco masih tak mengerti dengan apa yang dilakukan Seon yang sejak awal mengikutinya, memburunya, lalu menyelamatkannya. Langkah mereka berhenti tepat di hadapan Yin. Ia bertekad akan membunuh Marco agar dirinya menjadi satu-satunya pewaris tunggal. Tanpa diduga, Marco langsung menampar adiknya sembari berkata, "Aku tak butuh harta dari seorang ayah yang tak bertanggung jawab dan kejam." Akan tetapi Yin masih tak percaya. Ia lantas meminta Seon membunuh Marco dengan imbalan yang sangat besar. Namun Seon langsung menolaknya dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Plot twistnya adalah Marco bukanlah anak kandung Direktur Han. Jadi, begini ceritanya. Yan memerintahkan Yeonju mencari adik tirinya keturunan Korea Filipin atas permintaan ayahnya. Yeonju lantas menyewa jasa Seon. Ia mengatakan yang sebenarnya bahwa bosnya membutuhkan jantung anak tersebut. Seon mendatangi sekolah Pak Kim mencari anak yang ada di foto tersebut. Pak Kim lalu menceritakan soal Marco yang juga mencari ayah kandungnya. Ia pun mulai mengikuti semua aktivitas Marco.
Mengetahui kemampuan Marco dan kondisi ibunya, muncullah ide Seon untuk menipu Yeonju dan keluarga Han. Ia memanipulasi data Marco mulai dari nama, tahun lahir, hingga pemeriksaan hasil medis agar sesuai deskripsi yang diberikan Yeonju. Ia meminta Pak Kim membantu rencananya dengan imbalan ia akan menyelamatkan panti asuhan Pak Kim yang akan segera digusur. Awalnya Pak Kim menolak, namun Seon meyakinkannya bahwa ia akan menjamin keselamatan Marco. Seon berkata, saat ini ia sedang sekarat karena penyakitnya. Untuk itu, ia ingin berbuat kebaikan sebelum ia mati, meskipun caranya salah. Setelah Seon menyerahkan data Marco pada Yeonju, Yeonju pun mulai mengikuti Marco dan sengaja menabrakannya untuk mengetahui kondisi kesehatan Marco dengan melakukan pemeriksaan medis. Mengetahui fakta tersebut, Marco menjadi marah. Sambil tertawa, Seon berkata bahwa uang 10 juta itu untuk panti asuhan Pak Kim dan biaya operasi ibunya daripada ia merampok toko emas, yang membuat amarah Marco mereda. Ternyata Seon adalah Kopino yang sama seperti dirinya. Tak tega melihat Seon muntah darah, mereka bergegas pergi dari tempat itu. By the way, kalimat yang dibisikkan Seon saat di pesawat adalah, kepergianmu ke Korea untuk mengantar nyawa. 비도 오고 지랄이네. 살살. Singkat cerita, berkat uang dari Seon, operasi ibu Marco berjalan lancar, dan Pak Kim kini sedang membangun kembali panti asuhan yang baru. Seon berpamitan pada Marco untuk terakhir kalinya karena hidupnya tak akan lama lagi. Namun anehnya, Marco malah tertawa dan tak peduli. Ia meminta Seon menemui dokter yang merawatnya, yang ternyata selama ini ia tak menderita penyakit berbahaya. Menurut dokter, apa yang diderita Seon hanyalah proses pemulihan setelah berhenti merokok dan minum-minum. Itu sebabnya, dokter hanya memberinya multivitamin tanpa memberitahu kondisi sebenarnya. Ia hanya bisa mentertawakan dirinya sendiri. Meskipun tak punya uang lagi, Seon tak menyesalinya karena kini ia telah memiliki teman dan kerabat. Di dunia ini, kita adalah tamu dan harta adalah titipan. Jika sudah saatnya pulang, maka harta tak ada artinya lagi. Jika kita ikhlas dalam berupaya untuk kebahagiaan keluarga, maka Tuhan akan mempermudah jalan kita. Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan, bukan dihancurkan demi harta. Saya Teh Yuli beserta kru Sekilas Sinema undur diri. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Sayonara! Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh gak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.